Pernahkah kalian merasa paling hebat saat berhasil memenangkan pertarungan berburu takjil di jam 4 sore? Merasa seperti pahlawan yang pulang membawa kresek hitam berisi gorengan dan es campur. Padahal tanpa disadari, dompet kalian sedang sekarat karena gengsi. Coba renungkan sejenak. Saat kalian berdiri dengan bangga menenteng makanan berbuka itu, saldo rekening kalian sebenarnya sedang menjerit. Faktanya, banyak dari kita yang gajinya pas-pasan, entah itu pekerja kantoran, buruh, atau kurir dengan standar UMR, tapi gaya belanjanya saat menjelang maghrib sudah menyerupai miliarder tanpa beban cicilan. Kalian sering berdalih bahwa ini adalah bentuk penghargaan untuk diri sendiri atau self-reward. Padahal, mari kita bicara jujur, ini adalah bentuk penghancuran finansial secara perlahan. Kalian rela menukarkan rasa lelah bekerja keras selama 8 jam penuh dengan seteguk air manis dan beberapa gigitan tepung goreng yang kenikmatannya hanya bertahan beberapa detik di mulut. Bangunlah, bulan puasa itu pada hakikatnya adalah momen untuk menahan hawa nafsu, bukan ajang untuk memindahkan seluruh hasil keringat kalian ke laci pedagang makanan ringan. Di sini saya akan membongkar alasan kenapa kebiasaan berburu takjil ini bisa membuat kondisi keuangan kalian jalan di tempat atau bahkan makin terpuruk. Alasan yang pertama adalah ilusi uang receh atau mentalitas kelas bawah. Kalimat cuma 10.000 ini adalah racun paling mematikan yang sering muncul di kepala saat melihat deretan gerobak makanan. Saat mata kalian melihat es pisang ijo 15.000, tahu isi 10.000, atau cilok ceban, otak yang sedang lapar akan menganggap itu semua angka yang sangat kecil. Uang receh yang tidak akan membuat miskin, tapi coba hitung dengan saksama. Tanpa kalian sadari, tangan yang terus menunjuk jajanan itu sudah menghabiskan Rp50.000 lebih hanya dalam waktu belasan menit. Kalian menganggap pengeluaran itu wajar. Padahal, mari kita hitung secara rasional. Ambil kalkulator kalian. Coba bagi gaji bulanan kalian menjadi gaji harian. Setelah dikurangi biaya bensin, parkir, dan ongkos makan siang, sisa uang bersih yang kalian bawa pulang mungkin hanya berkisar Rp100.000. Jika kalian menghabiskan 50.000 hanya untuk camilan sore, itu sama saja kalian membuang setengah dari hasil kerja keras seharian penuh. Itu bukan sekadar jajan, itu namanya merampok tabungan sendiri. Kalian dimarahi atasan, tulang rasanya mau remuk, tapi uangnya kalian serahkan begitu saja ke pedagang takjil dengan sukarela. Bahkan rentenir pun kalah kejam dibandingkan dengan nafsu makan kalian sendiri. Maka dari itu, mulai besok, terapkan aturan 1 lembar. Saat keluar mencari menu berbuka, tinggalkan dompet tebal kalian. Tinggalkan ponsel pintar agar kalian tidak tergoda memindai barcode pembayaran digital. Bawalah hanya selembar uang Rp10.000. Jika uang itu hanya cukup untuk membeli sebungkus es teh manis, maka terimalah kenyataan itu. Biarkan diri kalian merasakan pahitnya menahan diri di depan deretan makanan enak. Ini adalah terapi kejut agar pikiran kalian sadar bahwa uang yang kalian miliki itu terbatas dan tidak boleh dibuang sia-sia. Alasan kedua, kalian adalah pemuja validasi yang tidak ada gunanya. Mari kita jujur pada diri sendiri. Seringkali, perut kalian sebenarnya tidak selapar itu. Yang sedang kelaparan adalah gengsi dan ego kalian. Kalian rela berdesak-desakan, menghirup debu jalanan, dan berkeringat hanya demi satu pencapaian konyol, sebuah postingan di media sosial yang terlihat estetik. Kalian membeli minuman warna-warni dan aneka kue, menyusunnya dengan rapi di atas meja, lalu memotretnya sebelum azan berkumandang. Kalian tambahkan tulisan keren tentang serunya berburu takjil. Namun apa realitanya? Begitu waktu berbuka tiba, kalian hanya sanggup minum segelas es dan makan sepotong kue. Sisanya terbengkalai karena perut sudah terasa penuh. Sadarkah kalian bahwa kalian sedang membakar uang hasil kerja keras hanya demi mendapatkan pujian maya dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli jika kalian kesulitan membayar tagihan listrik bulan depan? Ini adalah jebakan algoritma yang membuat orang dengan penghasilan pas-pasan semakin terjepit. Kita dibuat merasa tertinggal jika tidak ikut-ikutan tren memamerkan makanan. Kalian merasa bangga, padahal sistem sedang menertawakan dan menguras uang kalian. Ingatlah, ribuan tanda suka dan komentar pujian di internet tidak bisa ditukarkan dengan sekarung beras. Itu semua hanyalah ilusi digital yang merusak kondisi finansial. Solusinya memang terdengar ekstrim, tapi sangat efektif. Mulai jam 4 sore sampai waktu berbuka, matikan ponsel kalian. Jika kalian merasa tidak bisa makan sebelum memotret makanan,
itu tanda bahwa kalian sedang haus perhatian, bukan haus minuman. Daripada membuang uang, lebih baik kalian pergi ke masjid terdekat. Di sana selalu ada makanan berbuka gratis. Kalian dapat makanan, dapat pahala, dan tidak ada tekanan untuk memamerkannya kepada siapapun. Uang puluhan ribu yang biasanya menguap untuk membeli bahan konten, bisa kalian simpan. Di akhir bulan, tabungan kecil itu bisa menyelamatkan kalian dari krisis keuangan. Pilihlah mau pameran di media sosial yang indah atau hidup damai tanpa utang. Lanjut ke alasan ketiga, kalian sebenarnya sedang berinvestasi pada penyakit. Coba perhatikan baik-baik gorengan yang kalian antrekan dengan penuh semangat itu. Lihat warna minyak di wajannya. Itu bukan lagi minyak goreng yang sehat, melainkan cairan pekat yang mungkin sudah dipakai menggoreng berkali-kali. Kalian memasukkan makanan tidak sehat itu ke dalam tubuh dengan perasaan gembira, seolah-olah kalian punya tubuh cadangan yang bisa diganti kapan saja. Sadari posisi finansial kalian. Dengan gaji sebatas UMR dan tabungan yang sangat minim, kalian tidak punya kemewahan berupa asuransi kesehatan kelas VIP yang bisa langsung masuk rumah sakit elit tanpa pusing memikirkan biaya. Jaminan kesehatan yang kalian miliki mungkin hanya BPJS standar dengan antrean yang sangat panjang. Setiap kali kalian menelan gorengan yang meneteskan minyak atau meminum es sirup dengan pemanis buatan yang sangat pekat, kalian bukan sedang menabung uang, melainkan sedang menabung penyakit. Kalian sedang mengumpulkan risiko kolesterol tinggi, diabetes, dan asam urat. Kalian sedang mencicil tiket masuk ke ruang gawat darurat, dan biaya perawatannya di masa depan akan mencekik leher kalian. Tubuh ini adalah satu-satunya aset berharga yang kalian miliki untuk mencari nafkah. Satu-satunya mesin pencetak uang kalian. Jika mesin ini rusak karena terus-menerus diberi bahan bakar yang buruk, siapa yang akan menanggung biayanya? Perusahaan tempat bekerja tidak akan mau tahu. Saat kalian jatuh sakit hingga tidak bisa bekerja, kalian akan menyadari betapa mahalnya harga sebuah kesehatan, dan biaya pengobatan bisa membuat kalian bangkrut tak tersisa. Oleh karena itu, ubahlah pola pikir kalian dari sekarang. Tinggalkan kebiasaan membeli makanan yang merusak tubuh. Ubah strategi kalian. Cobalah membeli bahan makanan mentah yang jauh lebih murah dan sehat, seperti ubi jalar, pisang, atau kacang hijau. Rebuslah sendiri di rumah. Dengan modal Rp20.000, kalian bisa menyiapkan makanan berbuka untuk beberapa hari ke depan. Itu adalah makanan sungguhan, bukan sekadar tepung penyerap minyak dan perasa buatan. Perut kenyang, tubuh tetap segar karena tidak kelebihan gula. Dan yang paling penting, uang kalian aman dari ancaman tagihan rumah sakit di masa tua. Membeli makanan tidak sehat setiap sore bukanlah sebuah kenikmatan berbuka, melainkan membeli penderitaan secara tunai. Alasan keempat adalah pajak kebodohan ongkos jalan. Demi segelas es viral yang rasanya didominasi pemanis buatan, kalian rela berkendara jauh, menerjang kemacetan jalanan sore. Coba pikirkan kembali, kalian ini sedang mencari makanan atau sedang simulasi perjalanan mudik ke luar kota? Mari kita hitung secara rinci. Harga es campur itu mungkin hanya belasan ribu rupiah, tapi lihat berapa liter bensin yang terbakar habis karena motor kalian terjebak macet panjang di persimpangan jalan. Belum lagi, kalian harus mengeluarkan uang tambahan untuk membayar parkir liar yang tiba-tiba muncul saat kalian hendak pulang. Jika ditotal, biaya transportasi dan tenaga yang kalian keluarkan bisa jauh lebih besar daripada harga makanan yang kalian beli. Inilah yang saya sebut sebagai pajak kebodohan. Kalian merasa uang kalian habis untuk makan, padahal kenyataannya uang kalian habis menguap di jalan raya dan berpindah ke kantong tukang parkir. Kalian pulang dalam kondisi lelah, stres karena mendengar suara klakson bertubi-tubi, dan saat sampai di rumah, es yang kalian beli dengan susah payah sudah mencair menjadi air tawar biasa. Apakah itu yang kalian sebut sebagai perjuangan mencari rezeki makanan? Itu adalah pembodohan. Kalian secara sukarela menjadi penyumbang kemacetan yang membayar mahal hanya untuk mendapatkan rasa lelah. Mulai sekarang, cobalah berlatih menggunakan strategi pembatasan jarak tempuh. Tetapkan aturan tegas. Kalau lokasi penjual takjil tidak bisa dicapai dengan berjalan kaki santai dari rumah, maka hentikan niat untuk membelinya. Gunakan kaki yang diberikan secara gratis ini untuk berjalan, bukan hanya untuk menginjak rem kendaraan. Jika di sekitar lingkungan kalian tidak ada yang berjualan makanan, maka terimalah nasib untuk berbuka dengan segelas air putih hangat dan beberapa butir kurma yang masih tersisa. Jangan membiasakan diri bersikap manja.
Kalian akan terkejut melihat dompet kalian masih memiliki sisa uang yang lumayan banyak di akhir bulan, hanya karena kalian menghentikan kebiasaan menyumbang uang bensin dan uang parkir setiap sore demi sebungkus jajanan. Dengarkan ini baik-baik. Kita adalah kelompok masyarakat pekerja keras yang harus memperhitungkan setiap rupiah yang keluar. Kita bukan keturunan konglomerat yang hartanya tidak berseri. Sangat disayangkan jika kalian membakar hasil keringat bekerja selama sebulan penuh hanya demi memenuhi kepuasan perut yang tidak lebih dari 5 menit. Berburu takjil dengan penuh gaya itu adalah hiburan bagi mereka yang sudah mencapai kebebasan finansial, yang membeli makanan sekadar untuk hiburan sore. Sedangkan kita masih punya sederet tanggung jawab bulanan yang siap meledak jika tidak dikelola dengan baik. Berhentilah menjadi budak dari hawa nafsu perut kalian sendiri. Jika menahan godaan gerobak gorengan saja kalian tidak sanggup, jangan pernah bermimpi kalian memiliki kekuatan untuk mengalahkan jerat kemiskinan dan kesulitan finansial. Mulai hari ini, tahan uang kalian. Biarkan orang lain berebut makanan kurang sehat di luar sana, sementara kita fokus mengumpulkan pundi-pundi tabungan dan membangun aset. Kemenangan sejati di bulan puasa ini bukanlah saat kalian berhasil membawa pulang takjil paling viral, melainkan saat kalian melihat saldo rekening kalian tetap kuat dan cukup untuk menghadapi kerasnya kehidupan nyata. Mari kita lawan sistem yang menguras uang kita ini, dan perlawanan itu dimulai dari keputusan kecil di meja makan kita sendiri. Sadarlah dan mulailah berubah dari sekarang. Jika Anda tidak mengikuti jeda jajan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat akun ini lagi. Tetapi jika Anda mengikuti selamat Anda bertumbuh setiap hari,